Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan kelanjutan dari bab 2. Makanya di sini ada part 2, itu dari halaman 25 sampai halaman 30. Masih berkenaan dengan materi hadis dhaif. Ini adalah materi lanjutan dari bagian part pertama yang sebelumnya. Yang dibahas di sini ini adalah berkenaan dengan hadis dhaif, hadis lemah disebabkan faktor selain putusnya sanad. Berkenaan dengan hadis dhaif disebabkan karena putusnya sanad itu sudah kita bahas sebelumnya. Ada hadis munqati' dan hadis-hadis lainnya. Sekarang kita fokus di sini membahas tentang selain dari putusnya sanad. Hadis dhaif sebab faktor selain putusnya sanad, atau biasa disebut dengan hadis dhaif disebabkan cacat atau memiliki kelemahan baik dari sisi sanad atau dari sisi matan. Nah, yang kita pahami secara umum hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan syarat hadis dhaif. Nah, kalau terdapat cacat atau kelemahan baik dari sisi sanad dan sisi matan, ini merupakan tanda-tanda dari hadis dhaif. Ya, kita lanjut kepada hadis dhaif yang pertama, yaitu adalah hadis al-mudha'af. Adalah hadis yang masih diperselisihkan kedhaifannya. Ya, sebagian ulama ahli hadis mengatakan suatu hadis dhaif dan menurut sebagian lain hadis tersebut sahih. Ini maksudnya ada perbedaan pendapat itu di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Ya, dan inilah yang disebut kedhaifan dari hadis mudha'af ini diperselisihkan. Berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Tapi catatannya di sini, namun kedhaifannya lebih unggul daripada kesahihannya. Ya, ini atau tidak ada yang diunggulkan dari dua pendapat tersebut. Nah, yang catatan di sini, namun kedhaifannya lebih unggul daripada kesahihannya. Artinya dhaifnya lebih unggul. Nah, kalau dikaji umpamanya dari sanad dari sanadnya lebih lemah. Kemudian dari segi matannya itu lebih lemah. Dari segi isinya atau dari segi perawinya itu lebih lemah dibandingkan dari kesahihannya. Nah, ini yang dimaksud kedhaifannya, lemahnya hadis tersebut lebih unggul daripada kesahihannya. Meskipun ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ya. Atau bisa jadi ya opsi kedua, tidak ada yang diunggulkan dari dua pendapat tersebut. Ya, dibandingkan dua pendapat ulama, ada ulama yang mengatakan hadis itu dhaif, ada ulama yang mengatakan hadis itu sahih. Dicari mana yang lebih unggul, apakah hadis yang ulama yang menyatakan ini dhaif atau ulama yang menyatakan ini sahih. Dicari yang lebih unggul di antara keduanya. Ternyata ya tidak ada yang diunggulkan dari dua pendapat tersebut. Ya, kalau tidak ada yang diunggulkan dari dua pendapat tersebut, ini dinamakan dengan hadis al-mudha'af, atau kedhaifannya lebih unggul daripada kesahihannya. Ini disebut dengan hadis al-mudha'af. Ya, timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ya kesahihannya lebih unggul daripada kedhaifannya? Dibalik di sini.
Kalau hadis mudha'af kan kedhaifannya lebih unggul daripada kesahihannya. Kalau seandainya kesahihan itu lebih unggul daripada kedhaifan, ini bisa masuk dalam kategori hadis hasan atau hadis sahih. Kalau seandainya kesahihannya lebih unggul daripada kedhaifannya. Ini bedanya. Oleh karena itu, hadis mudha'af merupakan hadis dhaif yang paling tinggi derajatnya. Ya, kenapa hadis al-mudha'af ini merupakan hadis mudha'af yang paling tinggi derajatnya? Ya, alasannya itu kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya, yaitu sudah disepakati kedhaifannya oleh para ulama. Kalau hadis mudha'af ini masih ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Ya, ini menurut sebagian lain hadis tersebut sahih. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini sahih, maka hadis ini masuk kepada hadis mudha'af yang merupakan hadis dhaif yang paling tinggi derajatnya. Lanjut, hadis yang kedua itu hadis al-muttarib, bagian dari hadis dhaif sebab faktor selain putusnya sanad, atau hadis cacat atau hadis lemah dari segi sanad atau matan. Adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad dengan isi yang berbeda-beda, dan satu sanad lebih unggul dari yang lain. Bila mungkin diunggulkan salah satunya, maka yang dipakai yang unggul dan bisa dihukumi sahih. Diunggulkannya satu sanad ini karena para perawinya lebih terpercaya. Hadis yang diunggulkan ini tidak disebut hadis muttarib lagi. Perbedaan isi matan hadis ini menjadikan hadisnya dhaif karena menunjukkan tidak adanya sisi dobit dari periwayatnya. Padahal dobit merupakan syarat hadis sahih dan hasan. Ya, kalau kita lihat apa yang didefinisikan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Apa salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan? Itu adalah dobit. Ya, seorang perawi itu harus dobit. Ya, memelihara hadis secara sempurna, baik dari segi hafalan atau dari segi tulisan. Ya, sedangkan kalau hadis muttarib ini, hadisnya itu perawinya ditemukan tidak dobit. Kalau perawinya tidak terdobit, otomatis tidak terpenuhi hadis sahih dan hasan. Kalau tidak terpenuhi hadis sahih dan hasan, dinamakan dengan hadis dhaif. Tapi hadisnya yaitu kategori namanya yaitu hadis al-muttarib. Ya, hadis al-muttarib. Ya, maka dipahami di sini. Ya, yang dibutuhkan Anda mempelajari dalam ilmu hadis ini pemahaman. Ya, pemahaman. Nanti kalau dalam hal menjawab soal, Anda bisa menggunakan bahasa Anda sendiri kalau Anda paham. Ya, makanya didengarkan dengan dipahami dengan sebaik mungkin atau diulang-ulang. Makanya Bapak membuat dalam bentuk video supaya Anda itu bisa mengulang-ulangnya lagi supaya lebih paham materinya. Ya, adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad. Ya, hadis memiliki banyak jalur. Ya, ada jalur sanad ini kan ada dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, Sya'rawi sampai hadis itu dibukukan. Ada jalur pertama, jalur A, ada jalur B, ada jalur C, ada jalur D, umpamanya banyak jalur. Ya, dengan isi yang berbeda-beda. Nah, hadis ini punya banyak jalur. Ya, ibarat kita pergi ke ke padang,
ke Padang Panjang umpamanya. Nah, itu kan Ananda itu bisa lewat Bukit Tinggi, bisa lewat dari Batu Sangkar. Nah, kalau Anda ingin pergi ke Padang Panjang, ini kan ada 2 jalur pergi ke Padang Panjang. Itu kan tidak hanya satu jalan, tapi punya banyak jalan. Seperti ini juga dengan hadis mutarib. Hadis mutarib ini yang mempunyai banyak jalur sanad. Ya, tetapi isinya berbeda-beda, artinya matanya berbeda-beda. Banyak jalurnya, matanya berbeda-beda, dan satu sanad tidak lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, satu sanad lebih unggul daripada yang lainnya. Artinya satu orang perawi itu tidak bisa diunggulkan. Kalau seandainya bisa diunggulkan, nanti bisa dijadikan sebagai penguat ya hadis dhaif ini, sehingga hadisnya nanti menjadi hadis hasan. Tetapi di sini sanadnya tidak lebih unggul daripada yang lain. Ya, dicari jalur sanad A, dicari keunggulannya tidak lebih unggul. Ya, dicari yang jalur B, ternyata sanadnya tidak lebih unggul daripada yang lainnya. Dicari sanad yang perawi yang di jalur C, ternyata jalur periwayatannya lebih C itu tidak unggul, lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, makanya di sini hadisnya tetap dinamakan hadis dhaif, hadis dhaif al-muttarib. Nah, ini yang Anda pahami. Hadis yang memiliki banyak jalur sanad, bisa jalur A, bisa jalur B, bisa jalur C, tapi isinya berbeda-beda. Ya, bisa jadi sini isinya berbeda-beda. Ada isi hadisnya berkenaan dengan niat, ada berkenaan dengan muamalah, ada berkenaan dengan selain daripada niat. Ya, memiliki jalur sanad. Padahal ini yang dikatakan isi berbeda-beda. Ya, isinya berbeda-beda. Ya, bila mungkin diunggulkan salah satunya, maka yang dipakai ya unggul dan bisa dihukumi sahih. Ya, ini yang Bapak maksud saja. Ya, kalau seandainya bisa diunggulkan salah satunya, maka yang dipakai lebih unggul dan bisa dihukumi sahih. Nah, tetapi kalau hadis al-muttarib ini, ya satu sanad ia tidak lebih unggul daripada yang lainnya. Ya, makanya dihukumi hadis dhaif al-muttarib. Seandainya kalau seandainya bisa diunggulkan salah satu sanadnya dari sanad A, sanad B, sanad C umpamanya, bisa diunggulkan di sini sanad yang A, maka dipakai yang unggul dan bisa dihukumi sahih. Nah, diunggulkan satu sanad ini karena para perawinya lebih terpercaya. Ya, diunggulkan. Kenapa salah satu rawi di jalur A, jalur B, jalur C ini bisa diunggulkan? Ya, cara melihatnya dicari perawi yang lebih bisa terpercaya. Ya, hadis yang diunggulkan ini ya tidak disebut muttarib lagi. Nah, seandainya ada yang lebih terpercaya atau lebih siqah, ya ini tidak bisa dikatakan hadis muttarib. Ya, apa syarat dari hadis muttarib ini? Satu sanad tidak lebih unggul dari sanad yang lainnya. Nah, ini menjadi cacatan bagi Ananda. Ya, adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad dengan isi berbeda-beda. Ya, dan satu sanad tidak lebih unggul dari yang lainnya. Ini kunci kata kuncinya. Pertanyaannya, kalau ditemukan sanadnya lebih unggul dari yang lainnya, ini adalah hadis sahih, bukan hadis al-muttarib. Ya, cara menemukan satu sanad lebih unggul daripada yang lainnya, dilihat perawinya, mana yang lebih terpercaya. Mana yang lebih terpercaya, itulah yang dipakai. Perbedaan isi hadis ini menjadikan hadisnya itu dhaif.
karena menunjukkan tidak adanya sifat dobit, tidak ada sifat sempurna dalam memelihara. Ya, apa contoh dari tidak adanya sifat dobit? Adanya isi yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ya, adanya isi yang berbeda-beda ini menandakan adanya perbedaan. Adanya perbedaan isi matan hadis ini yang menjadikan hadisnya itu dhaif. Ya, karena menunjukkan tidak adanya dobit pada perawi. Ya, karena kenapa dikatakan hadis dhaif? Ya, karena tidak menunjukkan tidak adanya sifat dobit dari perawi. Ya, karena ciri-ciri dari hadis dhaif itu tidak dobit. Kalau tidak dobit, tidak sempurna kedobitannya, ya, atau yang dikatakan di sini tidak dobit, maka hadisnya dhaif. Seandainya dobit, ya, seandainya isinya ya sama, ya berarti ini dobit. Nah, kalau kita lihat al-mutarimnya isinya berbeda-beda. Karena isinya berbeda-beda, maka dikatakan hadisnya ini adalah hadis dhaif. Kenapa? Karena isi yang berbeda-beda menyebabkan ya dari sisi perawinya itu memiliki sifat tidak adanya sifat dobit. Nah, ini yang dimaksud. Padahal dobit merupakan syarat hadis sahih dan hasan. Kemudian yang ketiga, ini adalah hadis al-maklub. Ya, hadis al-maklub adalah hadis yang sebagian rawi membalik isi matan. Hadis yang sebagian rawi membalik isi matan. Nama rawi yang dibalikkan itu ya bisa isi matan, ini yang satu pertama. Ya, bisa juga yang dibalikkan yang kedua itu adalah nama perawi. Ini yang kedua. Atau bisa jadi sanadnya dengan matan hadis lain. Ya, atau yang ketiga, ini yang ketiga di sini. Ya, adalah hadis yang sebagian rawi membalik ya isi matan atau nama rawi atau sanadnya dengan matan hadis lain. Contoh hadis yang terbalik isi matanya adalah hadis Imam Muslim yang menjelaskan 7 orang yang mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan sama sekali, dengan redaksi warajulun tasaddaqa bisadaqati akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Dan seorang laki-laki yang sedekah, warajulun tasaddaqa, dan seorang laki-laki yang sedekah bisadaqatin ya ikhfaha, dengan sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, hatta sampai ya tangannya, yaminuhu tangan kanannya, ma tunfiku shimaluhu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri. Ya, matan hadis ini terbalik. Ya, matan hadis ini terbalik. Matan yang hadis ini isi matan hadis itu namanya adalah isi hadis. Matan hadis ini, ya matan hadis ini terbalik. Ya, matan hadis ini terbalik. Ya, matan hadis ini terbalik melihat dari isi matan yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain. Nah, dibandingkan dengan perawi-perawi lain, ya kita lihat ini ada perbandingannya, perbandingan isi matan. Ya, ini ada isi matannya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seorang laki-laki yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sampai tangan kanannya la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu dengan apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini yang berbeda, yaminuhu dengan shimaluhu. Kalau hadis yang sebelumnya
Ya, itu yaminuhu, ya, tangan kanan. Nah, baru setelah itu tangan kiri. Sedangkan kalau hadis ya yang sebenarnya isi hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi lain itu adalah shimalhu terlebih dahulu, tangan kanan. Baru di sini tangan kiri terlebih dahulu, baru di sini tangan kanan. Nah, inilah yang dikatakan ya matan hadis ini ya, terbalik. Ya, sebagian rawi membalik isi matan. Contoh di sini, sebagian rawi itu membalik isi matan. Ya, dan ada juga contoh lainnya. Contoh yaitu membalik nama perawi. Seperti Marrah bin Ka'ab diubah dengan Ka'ab bin Marrah. Yang aslinya adalah Marrah bin Ka'ab, ya dibalik menjadi ya Ka'ab bin Marrah. Aslinya ini Marrah bin Ka'ab. Nah, tetapi ini dibalik. Nah, Ka'ab bin Marrah. Nah, ini yang salah, ini yang terbalik. Nah, sebenarnya ini Marrah bin Ka'ab. Nah, ini disebut adalah membalik ya nama rawi. Sebagian rawi itu membalik nama rawi. Ya, hukum membolak-balik sebagaimana di atas dengan tujuan menyamarkan hadis. Ya, hukum kalau kita lihat di sini hukum hadis maklub, ya, hukum membolak-balikkan. Ya, karena kita lihat bahwa pengertian dari hadis maklub itu adalah sebagian rawi membalik isi matan hadis, nama rawi atau sanadnya dengan matan hadis lain. Ya, ini yang dikatakan membolak-balik. Bisa membolak-balikkan sanad, bisa membolak-balikkan matan, atau membolakkan keduanya, baik sanad ataupun matan. Kalau kita membahas berkenaan dengan hukumnya, ya, berkenaan dengan hukumnya, ya, sebagaimana di atas, ya, dengan kalau tujuan kita untuk menyamarkan hadis, ya, atau supaya hadisnya dapat diterima, adalah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, tujuannya itu menyamarkan hadis. Menyamarkan hadis di sini maksudnya ya hadisnya itu tidak sama dengan yang asli lagi. Padahal kita diperintahkan di dalam agama menjaga hadis ya sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi ya seperti itu juga kita menyampaikannya kepada yang lainnya. Ya, dari Rasulullah, sahabat, seperti itu juga dari sahabat ke pesan secara berantai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in ya, sampai generasi sekarang kita itu tidak boleh disamarkan, harus sama dengan yang aslinya. Kalaupun katanya tidak sama, paling tidak maksudnya sama, artinya tidak boleh ya berbeda dari yang dimaksud oleh Nabi. Dan kemudian kalau kita membolak-balikkannya agar hadis yang dibolak-balikkan itu diterima, itu jelas itu juga tidak diperbolehkan. Nah, menurut siapa? Ya, kalau timbul pertanyaan menurut siapa itu tidak diperbolehkan, itu menurut semua ulama hadis. Ulama hadis ya seperti halnya itu membuat hadis maudhu. Kenapa semua ulama hadis itu tidak memperbolehkan? Alasannya ya karena hal yang seperti ini sama dengan membuat hadis maudhu, atau sama dengan membuat hadis palsu atau memasukkan hadis. Yang jelas ya tidak boleh memasukkan hadis ya, karena itu haram, dilarang oleh agama. Tetapi di sini ada pengecualian di sini. Ya, sedangkan membolak-balikkan sanad atau matan ya dengan tujuan untuk menguji ahli hadis, tapi kalau tujuannya untuk menguji ahli hadis atau mentes ya kepintaran seorang ahli hadis, ya maka itu
diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya, seperti yang dilakukan para ahli hadis pada Imam Bukhari. Ahli hadis ini menguji atau mentes kepintaran dari Imam Bukhari di Baghdad. Ya, kalau seperti ini dibolehkan. Tapi tanda yang penting kita harus pahami di sini adalah tujuan untuk menguji ahli hadis. Ya, itu tujuannya, yaitu untuk menguji, baru diperbolehkan. Ya, karena dengan ini dapat diketahui ketinggian derajat keilmuan seseorang rawi. Ya, karena dengan ini dapat diketahui, ya, fungsi dari untuk menguji di sini jelas adalah untuk diketahui ketinggian derajat keilmuan seseorang rawi. Ya, karena seorang rawi tidak akan tahu satu hadis terbalik kecuali seorangnya yang memiliki ilmu luas untuk mengetahui seberapa luas ilmu yang dimiliki oleh ahli hadis, untuk mengetahui, ya, ketinggian derajat keilmuan seorang perawi hadis atau kedalaman ilmu yang luas dari ahli hadis. Intinya di sana ada tujuan untuk menguji ahli hadis itu diperbolehkan. Ya, tetapi kalau menyamarkan hadis atau supaya hadis yang kita riwayatkan itu diterima, itu jelas tidak diperbolehkan. Karena disamakan dengan sama halnya dengan membuat hadis maudhu. Kemudian lanjut di sini itu hadis sas. Ya. Definisi hadis sas adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diterima riwayatnya, namun bertentangan dengan periwayat yang lebih utama daripadanya. Ya, ini hadis sas. Hadis sas adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diterima. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diterima, artinya seorang perawi, orang yang terima ini perawinya itu adil, dhabit, perawinya adil, masuk kepada kategori perawi yang sahih, yang dhabit, yang adil, yang siqah. Perawi yang jujur adalah perawi yang dapat diterima riwayatnya. Tetapi ada perawi yang diterima ini bertentangan dengan periwayat yang lebih utama darinya. Artinya periwayat yang siqah, dhabit atau adil, itu bertentangan dengan periwayat yang lebih utama atau periwayat yang lebih siqah atau periwayat yang lebih siqah daripadanya atau lebih utama atau lebih baik. Ya, kalau kita lihat, ya, perawi hadis itu, kalau kita lihat di sini perawi, ya, perawi itu bertingkat-tingkat. Ada yang dhabit, ada yang lebih dhabit, ada yang paling dhabit. Nah, ini bertingkat-tingkat di sini. Ya, jadi kalau hadis yang diriwayatkan oleh penerima yang diterima riwayatnya yang adil, yang dhabit, tetapi namun bertentangan dengan periwayat lebih utama darinya, ya, maka ini dikatakan sebagai hadis sas. Karena syarat, ya, sebagai hadis dhaif itu syaratnya itu kalau terdapat sas, ya, maka hadis tersebut itu dikatakan, ya, sebagai hadis dhaif. Ya, tetapi kalau tidak ada sas, kalau hadis yang diriwayatkan itu, ya, tidak bertentangan dengan periwayat lebih utama, maka di sininya tidak dikatakan hadis sas. Ini yang mesti dipahami. Imam Syafi'i pernah berkata, hadis sas bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh satu-satunya rawi yang siqah tanpa ada rawi yang lain.
Hadis sas bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh satu-satunya rawi yang thiqah tanpa ada rawi yang lainnya. Akan tetapi hadis sas adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang thiqah. Akan tetapi ada salah satu rawi yang meriwayatkan berbeda. Nah, kita lihat di sini, ini syaratnya. Kalau hadis sas itu, kalau hadis yang diriwayatkan oleh satu-satunya rawi yang thiqah tanpa ada rawi yang lain, nah tidak, artinya tidak ada yang ini bertentangan dengan periwayat yang lebih utama, artinya hanya satu-satunya rawi yang meriwayatkannya tanpa ada yang lainnya, itu tidak dinamakan dengan hadis sas, ya dinamakan hadis sahih. Kenapa? Karena tidak ada sas, tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih utama. Nah, akan tetapi hadis sas, yang dikatakan hadis sas itu menurut Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang thiqah, akan tetapi ada salah satu rawi yang meriwayatkannya itu berbeda. Nah, ini syaratnya menurut Imam Syafi'i. Ya, maka dari itu syarat hadis sas itu ada dua. Nah, ingat syarat hadis sas ada dua. Nah, diriwayatkan yang pertama itu kita lihat itu diriwayatkan dari satu rawi dan berbeda dengan rawi-rawi yang lainnya. Nah, syaratnya adalah diriwayatkan oleh satu orang rawi dan berbeda dengan rawi-rawi yang lainnya. Kalau ada hadis yang berbeda dan salah satunya lebih unggul karena lebih kuatnya hafalan atau rawinya lebih banyak, maka yang unggul itu disebut mahfuz dan yang lemah itu disebut hadis sas. Nah, hadis sas itu ada dua, diriwayatkan dari satu rawi dan berbeda dengan rawi-rawi yang lainnya. Nah, itu syaratnya. Kalau diriwayatkan oleh satu rawi berbeda dengan rawi-rawi yang lainnya. Ya, apa yang berbeda di sini? Ya, bisa dilihat matanya atau bisa dilihat isi matanya. Beda-beda dengan isi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lainnya. Ya, kalau ada hadis yang berbeda dan salah satunya lebih unggul karena kuatnya hafalannya atau rawinya lebih banyak, nah ini yang perlu dicatat. Bisa di sini keunggulan. Nah, kalau kita lihat itu sebelumnya, ya ada bertentangan dengan periwayat yang lebih utama darinya. Ya, yang lebih utama ini bisa dilihat dari segi lebih kuatnya hafalan atau bisa dilihat dari segi rawinya yang lebih banyak. Nah, maka yang unggul itu disebut mahfuz. Kalau ada satu orang rawi, ya, yang berbeda dengan rawi yang lainnya, atau satu orang rawi itu lebih kuat hafalannya, atau bisa jadi satu orang rawi itu atau bisa jadi ada yang rawinya lebih banyak. Ya, satu orang rawi, kalau dilihat ada rawinya yang lebih banyak umpamanya, maka yang unggul itu disebut hadis mahfuz dan yang lemah itu disebut hadis sas. Nah, ini yang jelas hadis mahfuz dan hadis sas ini dilihat dari perbandingannya. Mana perawi yang lebih kuat hafalan, mana perawi yang lebih banyak. Ya. Contoh hadis sas di sini. Nah, ini hadis sas. Ya, apabila salah satu kalian telah sholat 2 rakaat, iza. Nah, ini contohnya. Apabila iza sholat salah satu sholat ahadukum, ya, salah satu sholat di antara kalian, ya, rakaatai al-fajri, 2 rakaat fajar, falyat tajak, ya, maka hendaklah dia berbaring an yaminihi, dia di atas pinggang kanannya. An yamini, di atas pinggang kanannya. Ya. Kemudian di sini itu bisa kita lihat
Al-Baihaqi mengatakan Abdul Wahid berbeda dengan rawi-rawi yang lain. Ya, ini yang periwayat yang hadis yang ini. Ya, ini ada periwayatnya Abdul Wahid namanya. Abdul Wahid ini berbeda dengan rawi-rawi yang lain karena kebanyakan rawi meriwayatkan itu perbuatan Nabi. Nah, contohnya di sini hadisnya di bawah. Ya, hadisnya itu kalau Bapak lihat itu sama. Ya, ketika telah sholat 2 rakaat fajar maka dia berbaring miring di atas pinggang kanannya. Ya, kalau dilihat hadisnya itu sama-sama, ini riwayat Bukhari. Ya, ini adalah. Nah, kita lihat di sini. Ya, contoh hadis mahfuz di sini. Yang hadis ini diriwayatkan oleh merayakan perbuatan Nabi. Nah, ini dikatakan hadis mahfuz. Banyak para perawi ini yang meriwayatkan itu dari perbuatan Nabi. Tetapi ada salah satu seorang perawi, Abdul Wahid namanya, itu berbeda. Ya, meriwayatkan hadisnya itu melalui perkataan Nabi. Ya, ini hadisnya melalui perkataan yang mana perawinya Abdul Wahid berbeda dengan rawi-rawi yang lainnya, yang mana rawi-rawi yang lainnya itu meriwayatkan itu dari segi ya perbuatan Nabi. Yang banyak meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan ini adalah perbuatan Nabi yang populer hadisnya. Ya, yang berbeda itu Abdul Wahid yang berbeda. Kemudian lanjut kita di sini adalah hadis mungkar. Ya, di sini adalah hadis mungkar. Ya, adalah rawi doif, perawi yang doif, orang yang meriwayatkan hadisnya doif. Ya, yang bertentangan dengan rawi-rawi yang terpercaya. Nah, ini berbeda dengan apa? Kalau umpamanya hadis yang sebelumnya kita lihat di sini hadis sahih. Kalau hadis sahih ini hadisnya diriwayatkan dari orang yang terpercaya, tapi berbeda dengan periwayat yang lebih utama. Nah, kalau hadis yang Al-Baihaqi ini adalah ya, kalau hadis mungkar ini ya, cacatan di sini rawinya itu dhaif. Kalau hadis yang ya, yang hadis yang sebelumnya yaitu hadis sahih, ya perawinya itu thiqah. Berbeda dengan hadis mungkar yang mana perawinya itu dhaif. Ya. Nah, Bapak ulangi sekali, kalau hadis sahih itu perawinya thiqah, kalau umpama hadis al-mungkar itu perawinya dhaif. Ya. Kalau seandainya rawi dhaif itu bertentangan dengan rawi yang terpercaya, maka ini dikatakan hadis mungkar. Maka dari itu syarat mungkar itu ada 2. Diriwayatkan oleh satu rawi dhaif, ya, diriwayatkan oleh satu rawi dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Nah, ini syarat yang 2 ini. Yang syarat 2. Apa syarat yang 2? Yaitu satu rawi yang dhaif, kemudian bertentangan dengan hadis yang lainnya. Nah, ini syaratnya. Ini yang pertama. Yang pertama apa di sini? Dari syarat mungkar ada 2, diriwayatkan oleh satu rawi dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, seandainya ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh rawi dhaif dan tidak bertentangan dengan rawi-rawi yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mungkar, melainkan hadis dhaif. Ya, catatannya di sini. Seandainya ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh rawi dhaif dan tidak bertentangan dengan rawi-rawi yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mungkar, melainkan hadis dhaif. Nah, paham di sini? Kalau seandainya hadisnya itu hanya diriwayatkan oleh
rawi ternyata bertentangan dengan yang lainnya, ya makanya disebut hadis mungkar. Kalau seandainya ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh rawi dhaif, tidak ada bertentangan, namanya hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya, kalau tidak ada bertentangan namanya hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif. Kalau seandainya ada bertentangan, ya namanya itu hadis mungkar. Ya. Ini harus kita lihat. Kalau ada bertentangan, ini kata kuncinya. Kalau hadis diriwayatkan oleh rawi dhaif bertentangan dengan rawi-rawi terpercaya, bertentangan kata kuncinya, maka hadis mungkar. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana kalau diriwayatkan oleh rawi dhaif tetapi tidak bertentangan? Kalau tidak bertentangan namanya itu hadis dhaif. Nah, kemudian lanjut kepada ya yang dikatakan di sini ya hadis al-matruk. Jenis hadis dhaif yang keenam yaitu hadis al-matruk. Nah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang diduga berbohong. Ya, rawi yang diduga berbohong dalam meriwayatkan hadis. Ya, diduga berbohong atau sering berbohong dalam ucapannya, atau orang-orang fasik, atau orang yang melakukan kesalahan berat dalam menyampaikan hadis atau dan sering lupa. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamar dari Jabir al-Ja'fi'i, hadis matruk merupakan hadis yang derajatnya paling rendah. Ya, hadis matruk ada merupakan hadis dhaif yang derajatnya itu paling rendah. Nah, ya kalau ada nanti pertanyaan dari jenis hadis dhaif itu, mana hadis dhaif yang derajatnya paling rendah? Nah, itu adalah hadis al-matruk. Nah, kita lihat di sini hadis al-matruk. Ya, hadis al-matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang diduga berbohong. Rawinya, orang yang meriwayatkan hadisnya itu diduga, pertama bisa diduga berbohong dalam meriwayatkan hadis, itu yang pertama dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua itu bisa jadi sering dia berbohong, nah, dalam ucapannya, atau orang-orang fasik, ya, atau orang-orang yang melakukan kesalahan berat dalam menyampaikan hadis, ya, 4, atau yang sering lupa, ya, atau tidak dobit. Nah, kalau termasuk dari kata dawi yang 5 ini, berduga berbohong, sering berbohong, fasik, orang melakukan kesalahan berat dalam menyampaikan hadis, itu sering lupa, maka ini dikatakan sebagai hadis al-matruk. Nah, jika arawinya termasuk dalam 5 kategori ini. Ya, seperti ini dicontohkan Amr bin Syamar dari Jabir al-Ja'fi. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini adalah kehujjahan hadis dhaif. Hujjah. Maksudnya di sini apakah pertanyaannya, apakah hadis dhaif ini bisa dijadikan hujjah atau sandaran hukum dalam hukum syariat? Apakah bisa dijadikan sebagai dalil dalam hal salat, dalam hal berpuasa, dalam hal ibadah, contohnya gitu. Ya, dalam hal hukum syariat, apakah bisa dijadikan sandaran hukum hadis dhaif? Nah, kayak ini pembahasannya. Nah, terdapat perbedaan mengenai apakah hadis dhaif dapat dijadikan hujjah. Ini adalah perbedaan ulama. Ya, terdapat perbedaan ulama ini mengenai hadis dhaif yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Nah, apakah hadis dhaif dapat dijadikan hujjah atau apakah hadis dhaif itu dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Perbedaan ini terbagi menjadi 3. Nah, pendapat pertama, kita lihat ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Ya.
Doif, baik doif yang paling rendah pun atau doif yang paling tinggi pun, yang namanya hadis doif yang kita bahas sebelumnya, ada hadis matru, ada hadis mungkar, ada munqati, ada mu'dal, hadis-hadis doif ini ya. Kalau menurut pendapat yang pertama, itu tidak boleh mengamalkan hadis doif secara mutlak, baik dalam permasalahan fadail amal ya atau yang lainnya. Fadail amal itu apa, Pak? Fadail amal ini adalah perbuatannya, hadis tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan nanti perbuatan-perbuatan yang baik ya, perbuatan-perbuatan yang baik, yang positif ya, yang dianjurkan di dalam agama ya. Ya, perbuatan ya, fadail amal, amal-amal yang dilihat itu baik ya, dirasakan itu adalah baik, gitu, itu maksudnya. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Hazm. Nah, itu yang Bapak pahami. Jadi kalau ada kesalahan itu dikoreksi lagi ya. Pendapat yang kedua itu mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif. Nah, kalau pendapat apa tadi? Tidak boleh. Kalau pendapat yang kedua itu boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Nah, ini merupakan pendapat Imam Abi Daud dan Imam Ahmad. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada pendapat yang ya, pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga. Ada pendapat yang ketiga itu mengatakan ya, bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif, boleh mengamalkan hadis dhaif jika berisi keutamaan-keutamaan suatu amal dan petuah, asalkan memenuhi beberapa syarat. Nah, kalau yang pendapat pertama kan tidak boleh, tadi pendapat kedua itu boleh. Kalau pendapat yang ketiga ini, ya, ini ada syarat-syaratnya. Ya, boleh mengamalkan hadis dhaif, tetapi memiliki syarat, harus ya, harus memiliki ya keutamaan-keutamaan suatu amal dan petuah, asalkan memenuhi beberapa syarat. Nah, fadail amal tadi adalah keutamaan-keutamaan beramal maksudnya. Ibnu Hajar menyebutkan syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Kedaifannya itu tidak terlalu berat. Kalau kedaifannya itu tidak terlalu berat, boleh dijadikan sebagai keutamaan-keutamaan dalam beramal, atau boleh dijadikan sebagai fadail amal dengan syarat tidak terlalu berat. Ya, maka tidak boleh mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi pembohong. Kalau seandainya ada rawi pembohong, itu berat kategorinya. Nah, tidak boleh diamalkan. Syaratnya itu tidak terlalu berat. Nah, contohnya di sini tidak terlalu berat, tidak ditemukan perawi yang berbohong. Ya. Kemudian yang kedua, itu masuk dalam cakupan keumuman hadis yang sahih. Ya, masuk pada cakupan keumuman hadis yang sahih. Ya, banyak dalam syarat-syaratnya di sini terpenuhi syarat-syarat hadis yang sahih. Ya, umum. Ya. Kemudian yang ketiga, itu ketika mengamalkan tidak bertujuan membenarkan, melegalkan hadis, akan tetapi bertujuan untuk hati-hati. Ya, ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut, tujuan kita adalah tidak menganggap hadis itu, ya, tidak membenarkan atau melegalkan, tidak menyatakan bahwasanya hadis itu pasti berasal dari Nabi. Itu maksudnya. Ya, tidak bertujuan untuk membenarkan, melegalkan hadis, tidak bertujuan kita tidak menganggap bahwasanya hadis itu original 100% berasal dari Nabi. Ya, bukan itu. Akan tetapi tujuan kita adalah untuk berhati-hati.
Ya. Kemudian lanjut di sini cara meriwayatkan hadis dhaif. Ya. Menurut ulama ahli hadis, bagi orang yang meriwayatkan hadis dhaif tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan ungkapan yang meyakinkan. Ya, contohnya, ya ketika meriwayatkan hadis dhaif itu kita tidak boleh mengungkapkan, meyakinkan bahwa yang kita sampaikan ini, pesan yang kita sampaikan ini benar-benar berasal dari Nabi, original berasal dari Nabi. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, ini yang dimaksudkan, tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan ungkapan yang meyakinkan. Contohnya mengatakan, ya, qala Rasulullah SAW kaza wa kaza. Rasulullah bersabda demikian dan sesamanya. Ya, ini contoh. Ini contoh bahwasanya ini adalah ungkapan yang meyakinkan bahwasanya benar ini hadis Nabi. Itu tidak boleh seperti itu dalam hal meriwayatkannya. Ini yang dimaksud dengan cara meriwayatkan hadis dhaif ini. Nah, namun riwayat hadis dhaif dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan kesahihan hadis tersebut. Yang diperbolehkan di sini adalah dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan kesahihan hadis. Ya, seperti rawa, ja'a, naqala, fima, yurwa. Ketika meriwayatkan hadis, makruh mengungkapkan ungkapan ini, tapi harus dengan ungkapan yang meyakinkan. Ya, ini yang dimaksud. Namun riwayat hadis dhaif dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan kesahihannya hadisnya, inilah rawa. Kalau kita menggunakan kata rawa, diriwayatkan, ini ya maksudnya di sini adalah ungkapan yang meragukan kesahihan seperti ini. Bukan ucapan yang meyakinkan, tetapi ungkapan yang menyebutkan keraguan kesahihannya. Bisa rawa, bisa menggunakan ja'a, bukan menggunakan kola di sini, tapi menggunakan rawa, bisa ja'a, bisa naqala, fima, yurwa. Nah, ini kalau ungkapan yang seperti ini bukan merupakan ungkapan yang meyakinkan. Kalau ungkapan seperti ini meyakinkan berasal dari Nabi. Kalau yang ini, ya, ini menunjukkan keraguan kesahihannya. Karena kita belum tahu pasti apakah hadis dhaif itu berasal dari Nabi atau tidak. Ya, tidak dapat, ya, kita masih ragu apakah iya atau tidak, gitu kan. Nah, makanya dikatakan hadis dhaif. Ya. Kemudian lanjut kepada mari merangkum. Ya. Mari merangkum. Hadis dhaif, ya, kita harus paham hadis dhaif itu apa. Ya. Hadis dhaif, ya, hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan. Karena tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Ya. Apa yang disebut hadis dhaif? Hadis dhaif itu tidak memenuhi ketentuan, baik ketentuan hadis hasan atau ketentuan hadis sahih, tidak memenuhi. Apa bentuk ketentuannya? Ya, kalau hadis sahih itu sanadnya itu harus bersambung. Kalau tidak bersambung, dhaif. Nah, kalau hadis sahih atau hasan itu harus adil. Kalau tidak adil, ya berarti ya dhaif. Ya, kalau hadis sahih itu harus sempurna kedobitannya. Ya, kalau hadis hasan, ya itu meskipun kurang dobit, ya tetapi ada yang menguatkannya. Ya, kalau yang namanya hadis dhaif itu tidak, sama sekali tidak dobit. Nah, ini maksudnya tidak dobit. Bukan kurang dobit atau sempurna dobit, tapi tidak dobit. Ya, makanya dikatakan sebagai hadis dhaif. Nah, kemudian tidak ada sas, tidak ada ilat. Seandainya terdapat sas, apa itu sas? Ya, kalau satu perawi yang siqah meriwayatkan hadis,
isi dari hadisnya ini bertentangan dengan perawi yang lebih siqah, ini dikatakan sahih. Tidak boleh bertentangan dengan perawi yang lebih siqah. Ya, kalau seandainya bertentangan dengan perawi siqah, ada sahih umpamanya, ini namanya hadis dhaif. Nah, kemudian tidak ada ilat, itu syarat hadis sahih hasan. Kalau terdapat ilat, apa itu ilat? Kalau terdapat cacat-cacat tersembunyi di dalam hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif. Nah, bagaimana kalau tidak terdapat? Kalau tidak ada ilat, namanya itu hadis hasan atau hadis sahih. Ya, nah, ini yang dimaksud. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan atau sahih, karena tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syaratnya hadis hasan. Karena hadis dhaif ini tingkatannya itu di bawah hadis hasan. Kemudian kita lihat ada macam-macam hadis dhaif. Hadis dhaif itu karena sebabnya putusnya sanad. Sanadnya tidak nyambung. Nah, ini ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis mu'dal, ada hadis mudallas. Kemudian ada macam-macam hadis dhaif, itu hadis dhaif ya sebab faktor selain putusnya sanad. Selain dari putus sanad, bisa jadi perawinya tidak adil, tidak dobit, ada sas, ada ilat. Maka ya, kalau ditemukan cacat-cacat pada perawi, atau adanya kesalahan dalam hal perawi selain dari faktor selain putusnya sanad, ini namanya ada dinamakan hadis al-muddaif, ya, al-muttarib, al-maklub, asas, al-munkar atau al-matruk. Ya, kemudian di sini ya, meriwayatkan hadis dhaif tidak boleh meriwayatkan dengan ungkapan yang meyakinkan. Ini yang kita pelajari. Ya, seperti qala Rasulullah kaza wa kaza, Rasulullah bersabda seperti ini. Ini kan ungkapan yang meyakinkan. Tidak boleh kita meriwayatkannya dengan ungkapan yang meyakinkan kalau itu adalah hadis dhaif. Ya, itu ketentuannya. Kemudian tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak menurut Imam Ibnu Hazm. Ya. Kemudian mari berlatih. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti Ananda jawab di sini. Ya, ini ya berdasarkan penjelasan Bapak tadi, ya silakan Anda jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini dari 1 sampai 5. Ya, ini ada contoh-contoh itu tugas. Ya, ini untuk melatih Anda mempertajam pemahaman materi, yaitu silakan Anda buat tugas-tugas ini baik di buku catatan atau latihan. Kemudian di sini untuk memperdalam materi juga Anda cari ya hadis-hadis dhaif, kemudian Anda isi tabel di bawah ini. Punya hadis dhaifnya seperti apa, sanadnya seperti apa, alasan kedaifannya apa, kemudian macamnya hadis ini, kalau hadisnya termasuk kategori hadis apa, hadis dhaif ya, yang terputus sanad atau bersambung sanad atau hadis dhaif yang lainnya, kemudian kehujanan hadisnya, bagaimana kehujanan hadisnya, kemudian alasannya, ya seperti itu. Ya, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.